Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan PJJ Matematika Minor kelas 12. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah turunan fungsi trigonometri. Coba kalian lihat benda ini apa ya? Nah, betul, itu adalah baling-baling. Dalam fisika, turunan fungsi trigonometri banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gerak melingkar. Contohnya menghitung kecepatan baling-baling, kincir, roda, dan sebagainya. Yang pertama, konsep turunan, di mana definisinya turunan fungsi f terhadap x dinyatakan dengan turunan fx sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurangi fx per h jika limit itu ada. Sebelumnya, mari kita ingat kembali konsep turunan di kelas 11 dengan menjawab soal berikut ini. Carilah turunan dari yang pertama fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x min 8, yang kedua fx sama dengan 6x pangkat 5 plus 7x pangkat 4 plus 8x min 6 ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Ini kan materinya sudah kalian bahas di kelas 11, sudah kalian pelajari di turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum kita beranjak ke turunan fungsi trigonometri, maka kalian harus bisa paham dulu untuk turunan fungsi aljabarnya. Nih untuk soal yang pertama tadi 2x kuadrat tambah 5x min 8. Masih ingat kan penyelesaiannya? Ingat ya, di sini ada rumus umumnya ya. Di mana bentuk dari turunan dari ax pangkat n itu sama aja dengan a dikali n dikali dengan x pangkat n min 1. Atau dengan kata lain, untuk soal yang pertama berarti penyelesaiannya untuk turunan dari berarti dx 2x kuadrat tambah 5x min 8 itu sama aja dengan, nah berarti di sini 2 ini dikedepankan ya, berarti 2 dikali 2 x pangkat ini kan 2 nya dikurangi 1 ditambah ini kan x nya pangkat 1 kedepankan, berarti 5 dikali 1 x nya ini kan pangkat 1 jadi pangkat 0 ya, 1 kurangi 1 dikurangi, nah yang ini kan turunannya 8 tidak ada variabelnya, udah aja langsung 0 ya. Jadi setiap konstanta berapapun diturunkan hasilnya adalah 0, berarti sama aja dengan 4x ya, ini 2 kurangi 1 1 ya, ditambah 5 kali 1 5, ini x nya pangkat 0 di 1 kurangi 1 0 kan ya, berarti x pangkat 0 itu kan 1, berarti 5 kali 1 kali 1 5, berarti sama aja dengan 4x plus 5. Nah seperti itu ya. Nah selanjutnya yang kedua yang B, dimana di sini turunan dari 6x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 4 plus 8x min 6 itu berarti kita dapatkan 6 kali 5 30, x pangkat 5 dikurangi 1 4 ditambah 7 kali 4 28, x pangkat 3 ya, 4 yang kurangi 1 ditambah, nah ini kan pangkat 1 ya, 1 kali 8 8, x nya berarti habis dikurangi ini turunan dari 6 itu 0, berarti sudah ya sampai sini. 30x pangkat 4 ditambah 28x pangkat 3 ditambah 8. Nah, selanjutnya di sini ada turunan sebagai kemiringan garis singgung, di mana kelas 11 juga kalian sudah mempelajari bahwa untuk kemiringan garis singgung bisa menggunakan aplikasi dari turunan ya, di mana garis singgung pada grafik fungsi yang sama dengan fx di titik a, fa adalah garis yang melalui a, fa yang gradien atau kemiringannya sama dengan turunan fa, yaitu turunan f di a. Nah, di sini untuk persamaan garis singgung kurva y sama dengan fx di titik a, fa dirumuskan y min fa sama dengan turunan dari fa dikali dengan x min a ya. Atau biar kalian mudah untuk menghafalkannya, kalian tahu bahwa rumus untuk gradien itu adalah
persamaan garis singgung itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Nah, dimana M itu adalah gradien. Untuk mencari gradien ini berarti kalian nanti tinggal turunkan fungsinya dan substitusikan terhadap X1 nya, atau misalkan di sini ketika A, F A diturunkan disubstitusikan terhadap A nya. Nah, di sini ya, untuk lebih pahamnya kita ulas lagi untuk contoh soalnya, mungkin di kelas 11 juga sudah, biar kalian lebih paham. Tentukan persamaan garis singgung kurva sama dengan Y sama dengan FE sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X min 1 di titik 0, min 1. Nah, di sini ada titik 0, min 1. 0, min 1 ini sama aja dengan 0 itu adalah X1, min 1 itu adalah Y1. Berarti didapat X1 nya sama dengan 0 dan Y1 nya sama dengan min 1. Nah, ingat ya, rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Ini rumusnya untuk persamaan garis singgung. Nah, selanjutnya sekarang untuk Y-nya itu variabel ya. Y1 nya itu kan sudah ada, X-nya variabel, X1 nya sudah ada. Yang belum ada itu adalah M. Nah, maka kita harus cari M terlebih dahulu ya. Dimana untuk mencari M itu sama aja turunan dari persamaan yang ini nanti kita substitusikan dengan X1, di mana X1 nya di sini adalah 0. Nah, maka kita masukkan dulu di sini, berarti D per dx dari X pangkat 3 ditambah 2X min 1. Turunannya itu adalah, nah ini 3 ke depan ya, seperti biasa 3X pangkat 2 ditambah, ini kan pangkat 1, satunya ke depan berarti 2 X nya pangkat 0. Pangkat 0 itu kan 1, berarti X pangkat 0 ini dikurangi 0, berarti sama aja dengan 3X kuadrat ditambah 2. Nah, setelah itu baru kita substitusikan X1 nya itu dengan 0 ya, berarti sama aja dengan 3 dikali 0 kuadrat tambah 2, berarti sama aja dengan 2. Didapat M nya itu adalah 2. Nah, setelah dapat M nya 2, kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, maka Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti sama aja dengan, nah Y itu kan tetap variabel ya, dikurangi Y1. Y1 nya kan negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif 1 sama dengan, nah M nya itu yang ini ya, yang 2 dikali dengan X dikurangi X1 nya 0. Nah, berarti sama aja dengan Y plus 1 sama dengan 2. Nah, ini X kali 0 kan X ya. Ya, berarti sama aja dengan Y plus 1 sama dengan 2X. Nah, berarti Y sama dengan 2X. Nah, ini pindah ke sebelah kanan berarti negatif 1. Nah, ini untuk persamaan garis singgungnya ya, dengan menggunakan aplikasi dari turunan. Nah, yang terakhir di sini turunan sebagai laju perubahan. Yang pertama adalah laju perubahan rata-rata. Rumusnya di mana di sini delta Y delta X sama dengan fx2 min fx1 per x2 min x1. Atau di sini laju perubahan sesaat, di mana di sini untuk dy dx-nya limit delta x-nya mendekati 0 ya. Nah, untuk lebih pahamnya langsung aja ke contoh soal. Posisi partikel yang sedang bergerak ditentukan dengan persamaan E sama dengan Ft sama dengan 1 per 2T dengan T dalam detik dan S dalam meter. Hitunglah kecepatan dan laju partikel tersebut setelah 4 detik. Nah, untuk menyelesaikannya di sini sangat mudah sekali. Jadi setiap laju perubahan atau kecepatan ya, kecepatan itu dengan menggunakan aplikasi turunan berarti tinggal diturunkan saja ya.
Nah, karena di sini apa? Ini kan biasanya dalam fisika ya, sudah kalian pelajari di kelas 11 mungkin di fisikanya, bahwa ketika diketahui posisi ditanyakan kecepatan maka menggunakan rumus turunan ya. Jadi langsung diturunkan di sini. Nah, untuk penyelesaiannya berarti kita masukkan di sini. Untuk persamaannya S sama dengan FT sama dengan 1/2T. Nah, biar lebih mudah ini sama aja dengan 1/2. T-nya kita ke atas ini ya. Jadi T pangkat min 1 ya. Nah, berarti di sini D per DT dari 1/2 T pangkat min 1 itu sama aja dengan, nah ini kan pangkat negatif 1. Negatif satunya ini bisa dipindahkan ke depan ya. Berarti di sini sama aja dengan negatif 1 dikali 1/2 dikali T-nya pangkat, ini kan negatif 1. Negatif 1 dikurangi 1 berarti negatif 2 ya. Berarti sama aja dengan negatif 1/2 dikali dengan T pangkat min 2, atau sama aja dengan negatif 1/2 T pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan dengan di sini setelah 4 detik ya. Di soal setelah 4 detik berarti di sini substitusikan untuk T-nya sama dengan 4, maka didapat negatif 1/2 dikali 4 dikuadratkan, atau sama aja dengan negatif 1/2 dikali 4 kuadrat 16, atau sama aja dengan negatif 1/32 ya. Satuannya berarti meter per sekon. Nah, seperti itu ya. Ini sama aja dengan rumus di fisika. Nah, bagaimana bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian dapat memahami semua materinya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Nah, ini untuk sebagai review saja materi kelas 11. Untuk tugasnya silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan di classroom. Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.